Di balik sebuah bengkel body repair, selalu ada cerita tentang perjuangan, mimpi, dan proses yang tidak mudah. Di kota Malang, dua pemuda kakak beradik, Bromo dan Ken, membangun sebuah bengkel bernama Rokoria. Berawal dari passion, kerja keras, dan keberanian untuk memulai, mereka perlahan membangun tempat ini menjadi lebih dari sekedar bengkel. Kali ini, Alpha Gloss berkunjung langsung ke Rokoria. Bukan hanya melihat proses body repair dari dekat, tapi juga berbincang hangat tentang perjalanan mereka membangun bengkel, cara mengelola tim, menjaga kualitas pekerjaan, dan menghadapi tantangan di dunia body repair. Sebuah obrolan santai, penuh cerita, pengalaman, dan inspirasi. Dan inilah cerita mereka. Rokoria itu terbentuk awal karena faktor keresahan aja sih, Mbak. Keresahannya adalah saya sendiri yang resah. Kayak dulu yang tadi Om saya cerita, atlet, kehidupan atlet yang seperti itu, keluar dari atlet mau jadi apa gitu. Akhirnya mungkin dari kecil tidak jauh dari otomotif, jadi saya suka setiap hari itu lihat kendaraan dan lain-lain. Akhirnya ada kesempatan itu buat belajar di dunia otomotif, di detailing. Akhirnya terbentuk Rokoria karena salah satunya bentuk keresahan dan balas dendam aja. Balas dendamnya main bola ya di situ. Jadi Rokoria Vespa ya dulu ya. Vespa. Kalau Rokoria itu apa ya? Rodolfo Amala Famiglia Oswald Krane Community. Itu Rokoria. Serigala pemberani yang sayang keluarga, pandai berdagang, sempurna, dan berada di lingkungan yang luas. Dan itu aja. Awalnya only cuci motor. Cuci motor saja. Terus kita merambahnya ke detailing. Detailingnya kita hanya motor saja. Dari motor itu tadi kita dari detailing merambah ke coating, merambah ke poles, sampai dipercayakan orang untuk memperbaiki per panel gitu. Kalau saya basicnya sebelum Rokoria itu 2019. Cuma terbentuknya Rokoria itu di 2022 atau 23 ya? 22 ya? Iya. 22. Ken ini dari SMP saya ambil, Mas. Atlet sebenarnya. Tak jemput itu ya. Ayo main lagu. Coba akhirnya dulu tak trigger lah, awal-awal tak trigger. Coba ikut masnya mengetahui otomotif seperti apa. Pasti anak muda pengen hasrat punya motor apa gitu ya. Jadi di bengkel kan ada beberapa motor, coba tak trigger, poles dan lain-lain. Basic utamanya dia di detailing juga sebenarnya. Karena saya kan base-nya detailing. Dia kok semakin kesini semakin suka. Dikasih motor Mio sampai rusak kayak gitu, semakin diutak-utak gitu. Akhirnya SMK ini tadi ada kejuruan body repair, wis masuk situ akhirnya. Sampai sekarang berkembang gitu. Di luar ekspektasi sebenarnya, Mbak, dia ikut lomba perwakilan sekolah internasional airbrush kemarin kayak gitu. Oh iya. Nah kalau kemarin barusan pulang itu event apa? Itu buat persiapan LKS, lomba kompetensi siswa. Oh gitu. Panelan. Kalau sekarang ada dari survivor ya, tiga macam. Ada tempul, persiapan panel lah ya. Terus mixing cat sama sekarang baru itu two-tone. Kayaknya kurikulum kan pasti mengikuti eranya gitu ya. Nah, saya yang relate-nya adalah sekarang lagi yang naik orang-orang punya karya ini apa aja sih? Mempengaruhi bengkel soalnya. Jadi ya memang saya sadari nggak semua bengkel itu memang harus idealis. Kita punya standarisasi clear coat yang seperti apa, kita pakai bahan apa gitu. Itu akhirnya stigma yang berubah di saya. Cuma pada akhirnya ketika berjalannya body repair, kebuka pikirannya kok. Nggak semua brand itu harus kamu pakai gitu. Tapi yang di pikiran saya setidaknya brand yang bisa berjalan bareng supaya nanti grow up-nya bisa dirasakan bareng-bareng. Terus saya kemarin yang mendapatkan celah itu stigmanya orang tentang Alpha kan lumayan agak miring kan. Dalam arti anak-anak muda kan Alpha itu apa Mas? Gitu. Dari dulu suka kayak gitu Om. Saya suka hal baru, suka challenge. Yo ndak bisa juga stigmamu seperti itu. Pada akhirnya pembuktiannya di lapangan beda. Yang pasti kita fokusnya tetap di perbaikan dan perawatan bodi kendaraan. Jadi kalau spesifik mobil apa itu kita ndak ada spesifikasinya. Cuma mungkin mengarahnya lebih ke sesuai dengan apa yang kita kasih aja. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga mobil yang datang. Kalau signature kita selalu ngasih value, Mbak.
kepada teman-teman bahwa dengan apa yang dikeluarkan atau apa yang dicurahkan itu sebisa mungkin yang menjadi patokan tidak berbentuk nominal, tapi bentuk value apa yang kita kasih. Ya mungkin itu yang selama ini coba dijalankan sama Rokoria. Jadi kadang sifatnya customer di sini mungkin dari awal bengkel jalan seringkali bentuk sharing. Aku pengen customer service-nya walaupun bengkelku seperti ini, tapi aku pengen customer service-nya tetap jalannya bagus. Nah pada akhirnya ngaruhnya ke psikologi Om. Jadi saya lihat psikologinya orang, sukanya yang cerah, yang agak bright atau yang ngepop atau yang agak ngedip atau yang gimana gitu. Orangnya bilang saya suka yang cerah Om, tak carikan sendiri Om. Nah terkadang akhirnya kendalanya di bahan. Nah itu tadi yang nggak ceritakan. Jadi beberapa brand yang saya rasa yang mungkin nggak bisa dimasukkan ke ranah pekerjaan, menurut saya kan kayak gitu. Jadi akhirnya nggak match-nya di situ. Kan kita nyari bagusnya seperti apa. Tapi kan setidaknya saya menemukan tipe clear ini tadi, atau dari sisi base coat-nya sendiri, epoksinya sendiri, sampai ke dempulnya juga. Maksudnya salah satu hal yang mensupport untuk menuju ke situ, ya menurutku pondasinya di sini juga gitu. Itu yang makanya kenapa kemarin suka Max daripada Pro Choice sebenarnya, ya kan, lebih suka Max, mungkin lebih harganya juga lebih masuk akal, cuma kadang mungkin dibandel tuh. Lebih suka Max karena belum nemu enaknya Pro Choice. Nah ini PR-nya ini. Nanti kalau seumpama Iya kan Mbak, tadi kan kayak gitu kan. Kalau sudah ada di sini baru mungkin. Tadi kan yang dibilang Pak ya, 1,5 lapis flow coat, 1,5 lapis lagi. Dalam arti kan itu insight buat teman-teman. Kalau dari saya kan mintanya mungkin malah ini mana, kon ngamplas mana kan gitu. Maksudnya kan ya saya bersyukurnya dengan datang kayak gini kan setidaknya teman-teman dapat inputan baru, insight baru gitu. Kendalanya kalau dari saya merasa sebagai pengelola itu kadang tidak ketemu pokok pikiran yang di pengelola dengan hal teknis. Kadang kan dari dulu Pak ya, bukannya menjelekkan, cuma menurutku bahan evaluasi adalah, loh Mas, saya dari dulu ngecat pakai NC kayak gini jadi. Ya. Saya dari dulu ngamplas pakai air pun bisa. Ya bisa memang, cuma aku pengen kadang kita punya visi misi bahwa kurikulumnya kita di body repair tuh harus upgrade gitu. Jadi sekarang udah ada dry sanding, sekarang banyak metode apapun itu gitu. Jadi setidaknya bisa ke situ gitu loh. Ya. Nah itu menurutku konkret juga karena sekarang udah ada kurikulumnya. Bahkan dia di SMK pun saya kaget. Sekarang SMK kita ada body repairnya, kejuruannya sendiri yang difokuskan ke situ. Dari sisi manual booknya ada dan lain-lain ada. Maksudku secara kita punya knowledge harusnya bisa berkembang dan secara bahan pun bisa support itu gitu. Nah kadang di Indonesia kan yang jadi jelek gitu Pak. Jadi kayak buat apa ini aku ngurusi kon problemmu masalah thinner A, B, C, D, E, sedangkan kamu ini pokok utamamu dari awal wis salah gitu loh. Gitu loh. Kadang kan kayak gitu. Pasti aku percaya ya setiap brand itu ada pembaruan gitu. Nggak mungkin dia pakai formula dari tahun 80, 90 sampai sekarang nggak mungkin gitu. Termasuk pembaruan. Termasuk orangnya juga. Iya, betul. Gitu. Nah, kadang beberapa teman-teman tuh termasuk yang senior-senior, saya merasa tuh pengen nge-push di situ. Karena mungkin pengalaman di adik sendiri, dia punya yang dilihat orang punya idealismenya tinggi. Padahal sebenarnya dia mencoba melakukan step by stepnya tuh benar gitu. Sesuai SOP gitu. Soalnya itu yang akan disalurkan ke customer gitu. Jadi image-nya bengkel jangan hanya sekedar bagus, tapi dari si teknis lapangan kamu tidak sesuai dengan itu. Ya walaupun nyatanya masih ada beberapa orang yang melakukan, ya tetap ya namanya orang kebiasaan ngamplas pakai air, ya pasti pakai air Pak. Disuruh pun dia tetap dry sanding. Alah Mas nggak selesai gitu. Alah Mas, aku nggak tahu natnya nggak ketemu gitu. Nah kadang kayak gitu loh Pak. Mulai belajar praktek itu berarti kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 sudah langsung praktek ya? Prakteknya mulai apa? Dari pengelasannya juga? Dari pengelasan terus naik step dempul, primer, dempul, epoksi. Secara value menurutku ada Om. Ada. Cuma pada akhirnya
Itu tadi sebenarnya kurikulum yang sekarang coba dibuat tidak berjalan selaras dengan faktanya yang di lapangan. Betul. Nah, terkadang itu akhirnya menjadi stigmanya teman-teman regenerasi ini tadi yang kurang minat oleh itu tadi. Jadi mulai dari hiring teman-teman tenaga kerja kok susah ya. Iya Mas. Nyari ini kok susah ya. Nah, pada akhirnya saya coba dijabarkan lagi, coba saya pelajari. Oh, kendalanya itu bukan dari orangnya gitu. Harusnya faktornya pelaku usaha ya bisa concern juga di situ gitu. Iya. Jadi tidak hanya nge-build kamu punya tukang seperti itu, ya udah only job desk-nya seperti itu tanpa kamu kasih tahu bahwa brand knowledge-nya seperti apa, terus nanti value-nya seperti apa. Nah, kadang kalau di bengkel tadi Mas Kolis tadi Om, itu masih 20-an kan Om. Itu yang tak pasrahkan, ya udah leadernya itu tadi Kolis, jadi koordinator lapangannya dia, penanggung jawabnya dia, yang megang cat hanya dia. Yang lain hanya helper saja. Karena di sisi lain saya merasa kalau ke yang lain tidak bisa open mind Om. Misalkan tadi Om bilang 1,5 lapis, habis itu flow code 1,5, mikir itu pasti Om. Pasti nanti, bos, kayaknya benar ya. Coba 1,5 lapis, logikanya kita tingkat kekerasannya, tingkat ketebalannya beda. Nah kalau kayak yang lain belum tentu. Gitu. Makanya tadi misalkan dempul. Kayak dempul tuh sebenarnya ngasih insight-nya tuh cukup susah. Dari iya Pak, susah. Aku wis tadi ngerasa, oh iku bendino mah aku kayak ngono. Aku bendino kayak gini. Setiap hari aku. Tapi secara umum untuk penggunaan bahan apa nggak ada teratur ya. Plastik, OCOD. Mas Bro kan ngasih budget. Ngasih budget. Terus ya nyoba-nyoba produk lokal sempet, cuma tingkat kekerasannya yang kurang. Oh, oke. Terus udah ini terakhir, udah Mas ini aja Mas, Alfa gitu. Yang pindah-pindah lagi udah. Kalau cara nyampein jarang banget saya nyampein Mbak sebenarnya. Cuma lebih ke apa ya? Bahasa tubuh lah ya mungkin. Kayak saya lebih bahasa tubuh, terus mengorganisir dari sisi sebelum jalan, briefing pagi seperti apa. Nah, kadang orang-orang yang lumayan kolot ya Om ya, enggak, dia keberatan kalau dikasih tanggung jawab. Nah, sifatnya saya lebih ngasih kayak gitu. Bisa nggak Pak ini? Hari ini selesai, aku mintanya flat, ya kan, detail-detail kecil ini. Kalau sama nggak bisa kerjasama sama Ken, biar Ken nanti eksekusi, opo cari Ken. Mau anut aja deh, udah gitu aja. Kalau kita berargumen bahwa Pak ini kayak gini, nggak bisa Mas, ini nggak ketemu. Ditambah ya dari pendekatan personal itu penting menurutku. Jadi kadang teman-teman itu di bengkel tuh anehnya itu Om. Anehnya adalah dari dulu nggak tahu saya pendekatannya seperti apa. Dari jam 8 mulai sampai kita itu jam 5 selesai. Tetapi habitnya di bengkel ketika sudah mengetahui bahwa jam 5, ketika garapan ini sifatnya belum selesai, nanggung, diterusin. Nah, berbanding terbalik sama bengkel-bengkel di luar. Jadi kadang teman-teman kalau di luar kan, wah udah tahu 4:30, bingung rek wis. Yang kalau tadi ya kalau jam 5 selesai, pulang. Kalau di bengkel enggak. Karena mungkin dari lingkungannya tak bentuknya, ya ini bentuk tanggung jawabmu, pekerjaan selesai, ya wis jangan hitungan jam. Kalau tanggung jawabnya selesai, pulang, bisa tidur, enak, nyaman, ya udah gitu. Kadang lebih ke membentuk lingkungan yang sehat. Karena menurutku suatu manajemen nggak ada yang nggak sehat. Pasti ada plus minus lah manajemen itu. Kalau ya nggak tahu, kalau dia lebih ke teknis, Mbak. Teknis. Kalau ya kalau dari dulu saya lebih mempelajari, oh epoksi sifatnya seperti ini, peruntukannya apa. Jadi setidaknya saya tahu secara teknis ketika teman-teman melakukan hal yang di luar atau yang menyimpang sedikit, saya ngeh gitu. Misalkan tekstur clear, ngomongnya 3 lapis, 4 lapis, kok kayak orang lapis. Nah, tapi paham Mbak, jadi paham. Mungkin kalau Ken lebih ke secara teknis saja, dia secara eksekutor di lapangan lebih ke situ karena praktek terus kan. Dari dulu kayak gitu, cuma kadang-kadang
kok capek ya? Tapi nek kerja kabeh kesel Mas. Iya, iya. Itu yang harus disampaikan. Aku tuh tadi penasaran, Mas kan sempat tadi main ke belakang ya. Tadi ada kecantum yang TDS untuk mixing rasio clear pakai. Kan biasanya TDS ada by gramasi, ada by volume. Kenapa memilih by gramasi? Aku yang minta, Mbak. Oh, Jadi Dari timbangan. kemarin cuma yang nge-pressure aja sih. Aku minta mixing rasio, udah. Seminggu gak metu-metu mixing rasio. kan ada dua antara Ada dua. volume atau gramasi. Iya. Kenapa mantapnya ke gramasi, Mas? Menurutku lebih Lebih simple. Jadi faktor psikologi orang kadang lebih enak digramasi. Kalau menurut saya, Mbak. Jadi secara spesifik entah itu presisi atau nggak presisi, cuma menurut mixing rasio ketika kita coba mixing enaknya by gramasi, itu aja sih, sesimpel itu sih. Karena mungkin faktor di lapangan teman-teman terbiasa gramasi. Sama satu aja sih, Mbak, sebenarnya sesimpel kadang Ken tak kasih PR, kap mesin tadi berapa, habis berapa gitu. Ayo, ayo berapa ayo. 100 gram berapa Mas ya gitu. Ya 100 gram ya 100 mili sih aku. Kayak gitu aja sih, Mbak. Sesimpel ya nanti membantu manajemen aja. Jadi kita tahu pakem bahwa kita per panel itu HPP-nya berapa dari epoksi, dempul dan lain-lain. Terus dari harga jual ketika ada proses negosiasi mentoknya kita beli berapa. Kalau tagline kita itu Garage and Passion Space, Mbak, sebenarnya. Garage and Passion Space. Jadi dari dulu aku tuh pengen membentuk communal space. Jadi communal space itu ya setidaknya saya ada tempat kerja di situ, juga menjadi ruang lingkup yang besar buat teman-teman di luar. Makanya tadi arti nama Rokoria kan salah satunya di lingkungan yang luas gitu. Cuma kalau slogan kita tetap di all the things are possible. Ini balik badan kan. All the things. Halo teman-teman, saya Bromo Sadewo. Kita dari Rokoria Garage bertempat di Malang. Kita sudah memakai produk Alfa juga, teman-teman, yang pastinya bagus. Teman-teman kalau ke Malang jangan lupa mampir ke Rokoria. Dan teman-teman yang ada di Malang, kalau ada kendala tentang permasalahan bodi mengenai apapun itu, jadi mobil, motor, kita bisa mengerjakan. Jangan lupa mampir dan salam all the things are possible.